Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 102 akan mempresentasikan hasil praktikum pemrograman komputer 2022 dengan anggota saya Salsabila Ihsan Rohimah dengan NIM D600210261 dan partner saya Mahatma Matalino dengan NIM D600200041. Pada modul 1, kami akan membahas pengertian Python. Python adalah bahasa pemrograman sederhana tingkat tinggi yang dapat dipelajari dalam hitungan jam atau hari. Python juga merupakan bahasa yang mudah dipelajari dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Bahasa ini juga developer-friendly language. Python dikatakan sebagai bahasa yang menggabungkan kemampuan-kemampuan dan sintaks kode yang sangat jelas bersama dengan standar fungsi pustaka yang luas dan lengkap. Yang selanjutnya adalah algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara yang metodis. Algoritma sering disebut sebagai logika atau dalam sebuah kegiatan pemrograman ketika memilih program yang akan dibuat. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa perhitungan diperlukan untuk memecahkan kesulitan dalam pemrograman yang memerlukan penggunaan rumus matematika. Oleh karena itu, menggunakan algoritma pemrograman ini perlu dimodifikasi untuk memperhitungkan secara spesifik tantangan program. Yang selanjutnya, flowchart. Flowchart adalah representasi grafis dari langkah-langkah dan urutan prosedur program. Flowchart membantu analis dan pemrogram dalam menguraikan masalah menjadi bagian yang lebih mudah dikelola dan dalam memeriksa operasi alternatif. Flowchart memudahkan untuk memecahkan masalah, terutama yang memerlukan studi dan evaluasi lebih lanjut. Flowchart adalah gambar atau diagram berurutan dengan aliran satu atau dua arah. Program diwakili dan dirancang menggunakan diagram alur. Oleh karena itu, flowchart harus mampu mempresentasikan komponen bahasa pemrograman. Yang pertama, kita akan membahas skrip pengulangan. Python seperti bahasa pemrograman lainnya yang menyertakan mekanisme untuk melakukan operasi berulang yang disebut pengulangan. Secara umum ada dua bentuk pengulangan, yaitu pengulangan dengan terbatas menggunakan for dan pengulangan tidak terbatas menggunakan while. Dalam pengulangan while, pengulangan akan terus berlanjut selama perulangan while tetap true, tetapi akan berhenti jika menjadi false. Yang selanjutnya kami akan membahas pengandaian skripnya seperti yang sudah ada di layar. Di dalam pemrograman Python ada sistem di mana tindakan program ditentukan berdasarkan kondisi input atau nilai yang segera diproses selama eksekusi program. Nilainya false, kondisi alternatif yang dapat diterima akan diperiksa atau program akan segera melanjutkan ke program yang tidak memverifikasi kode tersebut. Akan true jika kondisi yang diterima akan dilakukan oleh program. Ada berbagai kata kunci pemilihan kondisi di antaranya if, elif, dan else. Kemudian yang selanjutnya kita akan jenis tipe data yang digunakan pada modul 1. Yang pertama adalah string. Tipe data string merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan sebuah teks. Data yang bertipe string harus diapit oleh tanda petik, baik tanda petik 1 maupun titik petik 2. Yang kedua yaitu integer. Tipe data integer adalah tipe data bilangan bulat, sehingga setiap variabel yang memiliki nilai bilangan bulat, ia akan dikategorikan sebagai integer. Dan yang terakhir yaitu float. Tipe data float dipergunakan untuk variabel yang memiliki nilai pecahan atau desimal. Yang selanjutnya adalah operator yang digunakan pada program modul 1. Yang pertama yaitu operator aritmatika. Yang contoh yang pertama ini digunakan untuk menjumlahkan dua belah operan, dan yang kedua ini digunakan untuk mengurangkan dua buah operan. Yang kedua yaitu operator perbandingan, yaitu untuk memasukkan satu nilai ke dalam variabel. Yang pertama ini sama dengan digunakan, dan yang kedua ini digunakan tidak sama dengan. Selanjutnya pada modul 2, kita akan membahas flowchart program data unit PT United Tractor Tbk. Pada flowchart program data unit ini diawali dengan pemulaan program atau start yang telah dibuat dengan disimbolkan terminal simbol. Selanjutnya menuju pada input simbol digunakan untuk input username dan password. Selanjutnya menuju pada processing simbol dengan fungsinya adalah untuk pengolahan data, yang kemudian ada pada menu utama terdapat pemilihan kondisi yang disimbolkan dengan decision simbol. Kondisi yang pertama itu pilih data, secara otomatis program akan menampilkan tabel unit produk dan tabel status produk. Kondisi yang kedua itu pilih calculation, akan menampilkan halaman calculation. Dan kemudian ada pemilihan kondisi ketiga yaitu pilih grafik yang disimbolkan dengan decision symbol, akan menampilkan simbol yang ada pada pilih grafik. Yang selanjutnya adalah skrip menu utama, seperti ini skripnya.
Dan ini pada program menu utama terdapat tampilan layout yang bertuliskan Welcome to PT United Truck Store Tbk. Seperti ini dengan menggunakan Q label pada program. Selanjutnya pada bagian bar berisi menu tambahan dengan nama file, account. Terus kemudian pada file terdapat dua menu tambahan lagi yaitu logo dan exit, dan menu bar account itu mengeksekusi widget Q action dengan isi menu tambahan yaitu data, calculation, dan grafik. Jika ingin melihat data maka memencet data, jika ingin pada halaman calculation pencet calculation, dan pada halaman grafik pencet grafik. Kemudian berikut adalah script tabel data. Pada program data tabel data terdapat layout yang menampilkan tabel berisi kode nama unit, tahun, grade, dan price yang digunakan menggunakan QTabel widget, sehingga secara otomatis program akan menampilkan isi tabel yang sudah di-set. Program juga menggunakan QTab widget yang berfungsi sebagai jendela yang berada pada halaman yang di sini. Kemudian QTab widget yang digunakan agar program dapat mengeksekusi dengan menampilkan dua jendela pada widget program. Ini jendela yang kedua. Juga menggunakan QTabel widget agar dapat membuat tabel yang bisa memberikan header. Jika ingin kembali maka tekan back, jika ingin lanjut maka pada halaman selanjutnya maka pencet next. Kemudian berikut adalah script perhitungan. Pada program perhitungan, program ini merupakan halaman kedua dengan memiliki beberapa widget yang dapat digunakan yaitu QDate Time Edit yang digunakan untuk memilih tanggal, QCombo Box yang digunakan untuk memilih unit, kemudian QCheckbox yang digunakan untuk mengecek list yang memastikan apakah data benar atau salah, QPass Button yang digunakan untuk menghitung kekurangan yang harus dibayar buyer, kemudian menginput uang muka yang diberikan oleh buyer. Setelah itu dapat mengeceknya pada QCheckbox dan akan muncul warning box untuk memastikan apakah data yang dimasukkan itu benar atau salah. Kemudian lanjut pada script grafik. Seperti yang sudah ditampilkan di layar, itu adalah script grafik. Kemudian pada program perhitungan ini, program menyediakan QLine Edit yang digunakan untuk menginput data yang sudah dieksekusi oleh program. Kemudian menginput label judul grafik, label sumber X, Y, X1, X2, X3, Y1, Y2, dan Y3. Kemudian di sini ada QPass Button yang digunakan untuk menampilkan grafik. Grafik yang pertama yaitu ini, grafik garis, dan QPass Button untuk yang grafik kedua yaitu untuk grafik pie. Jika ingin kembali maka pencet back, dan jika mau menghapus semua data maka pencet reset. Kemudian yang terakhir adalah fungsi dan manfaat program modul 2, yaitu pertama memudahkan user atau operator untuk mengakses spesifikasi dan harga unit Komatsu. Yang kedua memudahkan user atau operator dalam menghitung kekurangan pembayaran buyer. Dan yang terakhir dapat menampilkan visualisasi grafik pie dan garis dalam bentuk presentase. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mahatma Matalino dengan entry 600/2041. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan partner saya pada modul 3 mengenai web statis dengan Jingo. Yang pertama, apa web statis itu? Web statis merupakan sebuah web pemrograman yang kontennya tidak bisa diubah. Jadi harus kita ubah secara manual pada scriptnya. Untuk tujuan dari web statis ini, kita bisa memahami dan membuat sintek dasar dari HTML dan CSS. HTML merupakan kepanjangan dari Hypertext Markup Language yang merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk pembuatan web pemrograman. Dan untuk selanjutnya yaitu CSS, Cascading Style Sheet, yang bertujuan untuk memperindah atau mempercantik dari script dari HTML-nya nanti. Tujuan yang kedua, kita dapat menggunakan Jingo. Dan tujuan yang ketiga, kita dapat membuat tampilan web secara statis. Untuk selanjutnya, yaitu pembuatan project. Yang pembuatan project, kita harus memastikan dulu untuk sudah menginstal
software-software pendukung seperti Django, Python, kemudian HTML dan CSS. Kemudian untuk langkah yang pertama, kita membuka command prompt pada device masing-masing. Untuk itu, untuk mempermudah, kita harus mengetikkan cd/ supaya file yang kita akan kerjakan nanti berada di sisi terluar di C. Kemudian kita ketikkan Django admin start project, itu merupakan aplikasi dari yang akan kita buat. Kemudian contoh, itu merupakan nama dari project yang akan kita buat. Untuk selanjutnya yaitu membuat app dalam project ini nanti untuk pendukung supaya dalam pengaplikasian ke projectnya lebih mudah. Dengan cara mengetikkan Python manage.py start app, contohnya dashboard seperti itu. Untuk yang pertama, pengaturan dalam settings. Dalam settings kita harus mengatur pada this templates karena kita membuatnya dengan nama templates untuk penampilan HTML-nya. Dan kemudian setelah setting selesai, kita harus mengubah ke urls.py. urls.py kita akan mengubah pada path admin, itu merupakan wajib, dan juga path kosong views.home ini untuk import views. Pada import views, karena views sebelumnya belum ada, kita harus membuat dulu folder yang akan kita isi dengan views.py dengan isian seperti ini. Kemudian untuk dashboard information content ini merupakan app dari projectnya kita. Kemudian kita langsung ke HTML, pembuatan HTML dengan cara kita harus membuka lembar kosong kemudian save dengan dokumen HTML, bisa img seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya ada menu untuk warehouse, lowongan, dan program. Terus selanjutnya pada warehouse sendiri kita akan menampilkan sebuah tabel dengan cara kurung buka tabel, kemudian tr, th kita untuk mendatar, menurun, tr untuk mendatar. Ini kita kasihkan nomor, kode unit, kategori, dan lain-lain. Begitu. Kemudian pada data kontak, kita juga pada data kontak itu terdiri dari kontak us, nama, gender, kota, email, dan titik saran. Apabila nanti ada penikmat dari ada yang minta kritik saran, nanti bisa kita arahkan ke email yang kita sediakan seperti itu. Kemudian dalam penggunaan CSS, ini ada beberapa CSS. Tentunya untuk ini bintang untuk keseluruhan dari margin, padding, font family. Kemudian ada body, ada background color, black, ada header, ada footer di paling bawah seperti itu. Footer paling bawah. Halaman home ada background, header, kemudian ada about us yang ada di tengah, kemudian sama ada footer dan copyright. Untuk di information, nanti kita bisa mengeklik warehouse akan muncul data tabel, data harga unit, grade, status, dan lain-lain. Kemudian kita kembali ke information. Apabila kita ingin lowongan, kita klik lowongan dengan tampilan staff operasional dan lain-lain. Kemudian kita yang terakhir ada di kontak us. Kontak us kita mengisi nama lengkap, gender, kota, email, dan kritik saran. Apabila kita kirim, nanti kita kritik sarannya akan menuju ke email yang sudah kita tentukan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai modul yang keempat, yaitu web dinamis dengan Django. Apa yang dimaksud web dinamis? Web dinamis merupakan sebuah web pemrograman yang bisa diubah-ubah secara otomatis atau secara keinginan user pada isi konten. Kemudian dalam web dinamis kita dikenal dengan adanya database. Database merupakan sebuah kumpulan data yang bisa diolah atau disimpan dalam suatu perangkat. Kemudian apa saja manfaat dari database? Yang pertama, data lebih aman, lebih efisien juga. Kemudian untuk yang kedua, data lebih mudah karena disimpan dari
database tersendiri, lebih mudah untuk diupdate, diganti, atau dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, data lebih praktis, lebih efektif dan efisien untuk penggunaannya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan cara untuk membuat database. Yang pertama, kita harus sudah menginstal XMPP. Kemudian kita start dari semuanya di MySQL. Kemudian kita pencet admin yang akan segera tersambung pada localhost dalam phpMyAdmin. phpMyAdmin kita bisa new untuk membuatnya. Kemudian kita bisa create. Dan untuk mengganti nama atau memasukkan nama untuk nama database nanti. Py kita akan create dalam artian membuat atau membuat data. Nantinya akan kita buat secara di konten. Kemudian kita membuat scriptnya terlebih dahulu, yaitu basis from dengan basis atau basis data. Kemudian dengan metode post untuk mengepiknya pada tambah data. Untuk create, kita akan menghubungkan ke create HTML dengan href token dan unit from htable untuk pengaplikasian ke programnya. Kan supaya kita bisa melihat untuk pada kontennya, untuk melihat data yang sudah kita buat atau kita update seperti itu. Untuk list itu terdiri dari semua unit basis of object all dari semuanya. Terus kemudian kita hubungkan pada list HTML. List HTML kemudian kita tuliskan percent for unit in semua unit dan juga akan kita unit kode unit seperti itu. Kemudian pada selanjutnya yaitu update. Data update merupakan kita mengambilnya dari basis object. Dan ID ini menandakan bahwa kita update-nya per item, bukan keseluruhan. Jadi dalam kode unit, nama unit, dan lain-lainnya. Terus kemudian pada update kita juga menuliskan models.py dengan kode dengan field yang ingin kita tentukan. Contohnya kode unit integer field. Ini dengan basis null true berarti hanya angka yang bisa kita tulis. Beri nama charge itu maksimal 100 kata ya benar. Kemudian ada text field juga seperti itu yang kita hubungkan nantinya ke list.html yang akan di-update melalui equif ini nanti pada icon update. Untuk selanjutnya kita akan ke delete. Delete merupakan penghapusan item. Penghapusan nantinya karena ID per item bukan keseluruhan. Untuk delete nanti kita sambungkan melalui href icon delete seperti itu. Untuk output pada konten kali ini kita tambah data. Untuk kode unit kita isi ada 1 nama ini. Kita kirim akan tambah di sebelah sini. Seumpama kita update di pada sebelah sini dan juga kita delete nantinya akan terhapus sendiri. Untuk read itu metode seperti ini, kita terbaca dari nomor kode ini nama ini. Dalam pembuatan ini nanti kita langsung database langsung terisi otomatis. Seperti itu dari kelompok 102. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata atau salah perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.